Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Yusriansyah, Prodi Manajemen S1 PJJ, kemudian mata kuliah pengantar akuntansi kelas MJ 101. Pada salah satu, Tuan Abdullah pada bulan Januari 2024 membuka usahanya bengkel servis dengan nama Jaya di Bogor. Melakukan transaksinya selama bulan Januari. Kita menyusun transaksi-transaksi di atas ke dalam persamaan dasar akuntansi yang ada di kelas kerja di bawah. Kemudian berikut adalah persamaan dari aktiva sama dengan pasiva dasar akuntansi. Sama dasar akuntansi aktiva adalah harta sama dengan hutang plus modal. Harta tercatat di aktiva dan pasiva terdiri dari hutang dan modal. Pada tanggal 2 Januari, Tuan Abdullah menginvestasikan uangnya pribadi sejumlah Rp2.500.000 dan peralatan senilai Rp500.000 untuk perusahaannya. Sehingga kita mencatat di aset bertambah pada tanggal 2 Januari, kas Rp2.500.000 dan peralatan Rp500.000. Ekuitas atau modal bertambah sebesar Rp3 juta. Kemudian tanggal 4 dibeli perlengkapan secara tunai seharga Rp150.000. Kita mencatatnya di aset kas berkurang Rp150.000 dan aset kas perlengkapan bertambah Rp150.000. Tanggal 5 diterima pendapatan jasa servis sebesar Rp200.000 dari Tuan Ali. Sehingga kita mencatatnya di aset kasnya bertambah Rp200.000 dan modal di ekuitas Rp200.000. Pada tanggal 9 dibeli peralatan dari toko mandiri seharga Rp150.000 dengan uang dibayar secara tunai Rp80.000, sisanya akan dibayar kemudian hari. Kemudian kita mencatatnya pada aset tertulis kas Rp80.000, kita mencatatnya pengurangan. Dan kemudian di peralatan bertambah Rp150.000. Dan kita mempunyai utang atau liabilities bertambah Rp70.000. Pada tanggal 12 diterima dari pelanggan atas jasa servis sebesar Rp800.000 secara tunai. Sehingga kita mencatat pada aset kas bertambah Rp800.000 dan di modal ekuitas Rp800.000 bertambah juga. Pada tanggal 16 diterima pekerjaan dari pelanggan atas jasa servis sebesar Rp500.000 yang uangnya akan diterima 2 minggu berikutnya. Sehingga kita mencatatnya di aset piutang Rp500.000 dan ekuitas Rp500.000 modal. Kemudian pada tanggal 18 diterima sebagian pembayaran jasa dari pelanggan pada tanggal 16 sebesar Rp150.000. Pada tanggal 18 kita mencatatnya di aset kas bertambah Rp150.000, kemudian di piutang berkurang Rp150.000. Kemudian pada tanggal 20 Januari dibayarkan biaya iklan sebesar Rp120.000 dan biaya listrik Rp250.000. Sehingga kita mencatatnya di kas berkurang Rp370.000 dan modal berkurang Rp370.000. Dibayar biaya gaji karyawan sebesar Rp300.000, sehingga kas juga berkurang Rp300.000 dan ekuitas dan modal Rp300.000. Pada tanggal 24 diambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar Rp50.000, sehingga kas berkurang Rp50.000 dan modal berkurang Rp50.000. Dibayar biaya telepon sebesar Rp100.000 pada tanggal 26 Januari, sehingga kita mencatat di kas berkurang Rp100.000 dan modal berkurang Rp100.000. Dibeli perlengkapan dari toko megah sebesar Rp50.000 secara kredit, sehingga perlengkapan bertambah Rp50.000 dan utang bertambah Rp50.000. Tuan Abdullah menerima pinjaman dari Bank BRI sebesar 3 juta, sehingga kas bertambah 3 juta dan liabilitas utang bertambah 3 juta. Sehingga kita dapat menjumlahkan semua aset, liabilitas, dan ekuitas dari masing-masing kas. Piutang kasnya totalnya Rp5.600.000,
Kemudian piutang totalnya 350.000, perlengkapannya 200.000, peralatannya 650.000, sehingga total aset sebesar 6.800.000. Kemudian kita untuk di sisi pasifannya kita juga dapat menghitung utang dengan total 3.120.000, kemudian ekuitas atau modal sebesar 3.680.000. Di sisi pasifa juga sebesar 680.000. Kemudian soal yang kedua, pada bulan Desember 2024, Nyonya Devi membuka perusahaan perorangan pada yang berupa salon kecantikan di bidang perawatan wajah. Kita diminta membuat jurnal umum atas transaksi tersebut, kemudian memposting jurnal tersebut ke dalam buku besar dan menyusun neraca saldo per 31 Desember 2024. Jurnal umum pada tanggal 1 bulan Desember, Nyonya Devi menginvestasikan uang pribadinya sebesar 6 juta ke perusahaannya. Sehingga kita membuat jurnal umumnya, kas bertambah di debit 6 juta dan modal bertambah di kredit 6 juta. Kemudian pada tanggal 4, menerima uang dari pelanggan selama seminggu sebesar 750.000. Kas bertambah di debit 750.000 dan pendapatan jasa bertambah di 750.000 di kredit. Kemudian pada tanggal 7, Nyonya Devi membeli peralatan secara kredit di UD Jati Jaya 600.000 dengan pencatatan peralatan pada utang usaha sebesar 600.000. Kemudian pada tanggal 11, Devi membeli perlengkapan secara tunai sebesar 250.000 dengan perlengkapan pada kas sebesar 250.000. Kemudian pada tanggal 18 dibayar biaya listrik sebesar 250.000. Kemudian ditulis pada beban listrik di debit 250.000 dan kas 250.000 di kredit. Kemudian pada tanggal 21 dibayar biaya lain sebesar 150.000. Beban lain-lain bertambah di sisi di debit 150.000 dan kas 150.000. Kemudian pada tanggal 24, Nyonya Devi mengambil uang untuk keperluan pribadi 100.000. Prive di debit 100.000, kas di kredit 100.000. Tanggal 25 diterima dari pelanggan atas jasanya secara tunai 400.000 dan yang belum dibayar 200.000. Sehingga kita mencatat di sisi debit kas dan piutang, kas sebesar 400.000 dan piutang 200.000 dan pendapatan jasa di kredit 600.000. Pada tanggal 28 diterima tagihan dari pelanggan sebesar 100.000, kas bertambah di debit 100.000 dan piutang 100.000 di kredit. Tanggal 31 dibayar gaji karyawan sebulan sebesar 300.000. Beban gaji ditulis pada debit 300.000, kas 300.000 di kredit. Kemudian kita membuat posting jurnal tersebut dalam buku besar pada tiap-tiap nama akun. Pada kas kita mencatat tanggal 11 modal awal di debit, kemudian tanggal 4 pendapatan jasa 750.000 di debit, kemudian pembelian perlengkapan di kredit 250.000, bayar listrik 250.000 di kredit, bayar biaya lain 150.000 di kredit, kemudian prive 150.000 di kredit, pendapatan jasa 400.000 di debit, diterima tagihan dari pelanggan 100.000 pada tanggal 28, kemudian membayar gaji 31 Desember di kredit, sehingga saldo akun kas besar 620.000. Kemudian pada nama akun perlengkapan dicatat tanggal 11 Desember perlengkapan di debit 210.000. Kemudian nama akun piutang pada tanggal 25, pendapatan yang belum diterima pada 25 Desember ditulis di debit 250.000 dan pada tanggal 28 pendapatan yang sudah diterima di kredit 100.000. Sehingga saldo di debit sebesar 100.000. Nama akun peralatan pada tanggal 7 Desember membeli peralatan dengan debit 16.000. Nama akun utang usaha tanggal 7 Desember membeli peralatan secara kredit, kita mencatatnya di debit 600.000. Kemudian di modal setoran awal tanggal 11 Desember kita
mencatatnya di kredit 6 juta. Pendapatan jasa tanggal 4 Desember kita mencatatnya di kredit 750.000. Kemudian tanggal 25 Desember kita mencatatnya di kredit 600.000 sehingga total saldo pendapatan jasa 1.350.000. Kemudian di neraca saldo hasil dari nama-nama akun kita masukkan dengan rekapitulasinya. Kas di debit 6.200.000, perlengkapan di debit 250.000, piutang di debit 100.000, peralatan 600.000, di utang usaha di kredit 600.000, dan modal 6 juta. Kemudian di debit reverse 100.000, kemudian beban listrik 250.000, beban lain-lain 150.000, beban gaji 300.000. Pendapatan jasa yang tadi 1.350.000 di kredit. Sehingga total jumlah saldo neraca di debit 750.000 dan kredit 950.000. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.